Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke 134, 135 dan 136 dari surah Al-An'am. 3 ayat yaitu yang menerangkan tentang kepastian pembalasan Allah ke atas orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Mereka menganiaya diri mereka dengan memilih kekufuran. Di antara kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir adalah menyekutukan Allah. Maka mereka adalah orang-orang musyrikin. Mereka adalah orang-orang musyrik. Maka orang-orang musyrik itu pasti akan merugi. Di dunia merugi, di akhirat pun akan merugi. Karena tidak ada melakukan kebaikan apa-apa, maka tidak akan dapat balasan baik apa-apa. Jadi tidak akan ada balasan kebaikan yang mereka terima, tidak di dunia ini, tidak di akhirat nanti. Dimurkai di dunia ini, dimurkai di akhirat nanti. Dimurkai di dunia ini, Allah tak akan berikan rahmat, tetapi Allah malah menetapkan laknat ke atas mereka. Begitu jugalah di akhirat. Maka adalah suatu kepastian pembalasan yang diberikan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir atau orang-orang zalim adalah kerugian, tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Ini adalah judul yang kita letakkan supaya pengajian kita ini menjadi lebih terarah. Allah menyebutkan dalam 3 ayat yang akan kita pelajari ini bahwasanya di hari akhirat kelak orang-orang kafir ini tidak mampu menolak azab yang akan ditimpakan ke atas mereka, karena yang berkuasa ke atas mereka ketika itu adalah Allah yang maha berkuasa. Mereka mau tak mau, suka atau tidak suka, mereka mesti mengikuti apa yang Allah tetapkan ke atas mereka. Apa yang Allah tetapkan ke atas mereka? Yaitu menjalani siksaan demi siksaan. Nah, tentang siksaan itu sudah diterangkan dalam ayat sebelum ini, yaitu mereka akan dibenamkan ke dalam neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, itulah dia neraka, tempat kediamanmu selama-lamanya. Dan mereka tidak akan pernah berganjak atau berpindah dari dalam api neraka, karena mereka ingin keluar dari api neraka untuk masuk ke dalam surga. Tetapi Allah tetapkan mereka tetap di tempat mereka dalam api neraka selama-lamanya. Itu adalah sesuatu yang pasti.
meskipun ia adalah belum lagi terjadi sekarang, tetapi ia adalah pasti akan datang. Nah, ini diberitahukan kepada mereka di dalam ayat yang akan kita pelajari ini. Kemudian ketika di dunia ini Allah memerintahkan Rasulnya supaya menyampaikan kepada orang-orang kafir tersebut bahwasanya mereka, kalau memang ia tak mau menerima kebenaran, enggan menerima kebenaran karena kesombongan mereka atau kedengkian mereka kepada kebenaran, maka teruslah jalani hidup di dalam kesesatan, di dalam kekufuran. Karena tidak mau menerima kebenaran, maka Allah memerintahkan Rasulnya supaya membiarkan mereka itu, karena mata mereka sudah buta, telinga mereka sudah tuli, hati mereka sudah tertutup, maka mereka sebenarnya tidak lagi bermanfaat bagi mereka peringatan, maka tinggalkanlah mereka. Kemudian Rasulullah pun menyatakan, kamu lakukan apa yang kamu pilih berupa kekufuran, aku akan melakukan pula, yaitu mengikuti petunjuk dan kebenaran. Dan kamu nanti akan tahu dengan pasti bagaimana kesudahan dari setiap kita, yaitu yang kafir kesudahannya adalah kerugian, kecelakaan, dan yang beriman kesudahannya adalah keberuntungan, kemudian keselamatan. Kafir tempatnya di neraka, yang beriman tempatnya di surga. Ini disampaikan kepada mereka, dan Allah yang memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikannya kepada mereka. Nanti kita akan terangkan mengapa Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan perkara tersebut. Kemudian Allah terangkan pula tentang khurafat, yaitu perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada masa jahiliyah dahulu, yaitu mereka telah membagi hasil kebun mereka, kemudian juga binatang ternak mereka bagi. Ada bahagian untuk Allah, ada bahagian untuk berhala-berhala mereka. Ini mereka sendiri yang menetapkannya, dan penetapan ini adalah penetapan dari diri mereka sendiri, maka disebut dengan khurafat. Tidak ada Allah memerintahkan untuk berbuat demikian. Mereka sendiri yang mereka-rekanya dengan kebodohan mereka, maka disebutlah apa yang mereka tetapkan itu sebagai seburuk-buruk penetapan dari diri mereka, karena ia adalah kemusyrikan. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik, dan mereka melakukan dosa syirik itu. Rupanya pada hari ini yang dibuat oleh orang-orang musyrik dahulu masih juga diamalkan, bahkan tidak jauh dari tempat kita ini, di negeri kita ini, melakukan perbuatan syirik yang serupa dengan yang dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyah dahulu. Maka apabila Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik ancaman, maka pada hari ini pun kita diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik itu ancaman pula. Ini khususnya di 1 Muharram, 1 surah, dan khususnya lagi adalah di 10 Muharram. Nanti kita akan bahas perkara ini dengan lebih terperinci. Mudah-mudahan 3 ayat yang kita pelajari ini bisa kita jadikan petunjuk dan bimbingan di dalam hidup. Apa kaitan dengan ayat-ayat sebelum ini? Jelas kaitannya adalah masih lagi menerangkan tentang golongan orang-orang beriman dan golongan orang-orang kafir. Golongan orang-orang beriman, para nabi dan rasul. Golongan orang-orang kafir, musuh para nabi dan rasul. Mereka ini disebut syaitan-syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar. Innahu la yuflihudz zalimun.
وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Allah berfirman, Innama tu'aduna la'at. Inna, sesungguhnya, ma tu'aduna, apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, ini dikatakan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang zalim. La'at, sungguh akan datang atau pasti akan datang. Apa yang dijanjikan? Yang dijanjikan itu berupa ancaman, karena buat buruk dapat buruk. Yang diancamkan yaitu neraka yang menyala-nyala, yang siksanya dahsyat, yang mereka itu disiksa untuk selama-lamanya. Nah, yang diancamkan kepada mereka itu pasti akan datang. Wa ma antum bimu'jizin. Wa ma antum, dan tidaklah kamu wahai orang-orang musyrik, orang-orang zalim, bimu'jizin, mampu untuk menolaknya. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kamu mampu untuk menolaknya. Kamu tidak akan mampu untuk menolaknya, karena yang memberlakukannya ke atasmu itu adalah yang maha berkuasa, sementara kamu tidak punya kuasa apa-apa lagi di hari akhirat kelak. Kita ulang dari awal ayat. Sesungguhnya apa-apa yang diancamkan kepadamu itu adalah pasti akan datang, dan tidaklah kamu mampu untuk menolaknya. Ayat berikutnya, Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu kaum Rasulullah juga. Karena ayat ini turun di kota Mekah. Siapa kaum Rasulullah di kota Mekah yang Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka? Kaum Quraisy, kafir Quraisy. Ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, berbuatlah kamu, ala makanatikum, di atas tempatmu. Nah, sebenarnya di atas tempatmu ini maksudnya adalah berbuatlah kamu semampu kamu, atau apa saja yang kamu mampu untuk melakukannya, sepenuh kemampuanmu. Nah, itu makna ala makanatikum. Inni amil, sesungguhnya aku juga akan berbuat. Berbuatlah kamu dalam kekufuranmu, aku akan berbuat dalam mengikuti petunjuk Allah. Fasaufa ta'lamun, fasaufa, maka akan, ta'lamuna, kamu mengetahui, maka kamu akan mengetahui, man takunu lahu akibatud dar. Man takunu lahu, siapa yang akan mendapatkan, atau siapa yang akan diberikan baginya atau untuknya di antara kita ini, akibatud dar, kesudahan dari kehidupan dunia, dari perbuatan yang kita lakukan. Kamu melakukan perbuatan yang buruk, kamu akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah ke atasmu, yaitu berupa azab dan siksaan. Dan aku juga akan mengetahui apa yang Allah janjikan untukku, yaitu berupa kebaikan, keselamatan dari perbuatan baik yang dilakukan selama di dunia. Nanti kita akan bahaskan, karena ada kata ad-dar. Ad-dar di sini kampung. Ini kampung yang dimasukkan ini kampung apa ini? Kampung dunia atau kampung akhirat? Nah, ini dikaji di dalam tafsir. Innahu la yuflihu zalimun. Innahu, sesungguhnya, la yuflihu, tidak akan beruntung, az-zalimun, orang-orang yang zalim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kita ulang dari pangkal ayat. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada kaummu.
wahai kaumku, berbuatlah kamu sepenuh kemampuan yang ada padamu, sesungguhnya aku juga berbuat. Maka niscaya kamu akan mengetahui kesudahan dari kehidupan dunia yang dilalui ini, apa yang akan ditetapkan bagimu atau ke atasmu. Man takunu lahu aqibatud dar, atau boleh juga diterjemahkan siapa yang baginya itu ditetapkan kesudahan dari kehidupan dunia yang dilalui ini, akan mengetahui kesudahan orang-orang kafir, siksaan, kesudahan orang-orang beriman, kenikmatan. Ayat berikutnya, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Waja'alu lillahi, waja'alu mereka menetapkan, lillahi bagi Allah, mimma dzara'a dari apa-apa yang telah Allah ciptakan, minal harth dari tanam-tanaman atau kebun, wal an'am dan binatang ternak, nasiban bahagian. Kalau kita susun ayat ini, dan mereka menjadikan bahagian bagi Allah dari apa-apa yang telah Allah ciptakan dari tanam-tanaman dan binatang ternak. Allah yang menciptakan semua ciptaan, termasuk tanam-tanaman yang mereka miliki dan binatang ternak yang mereka miliki. Tetapi mereka menetapkan bahagian untuk Allah. Mereka pula yang menetapkan bahagian untuk Allah. Allah yang menciptakan, mereka yang menetapkan. Mestinya kalau Allah yang menciptakan, Allah yang menetapkan. Dan semua yang Allah ciptakan milik Allah, semua bahagian itu milik Allah. Tapi mereka pula yang menetapkan bahagian untuk Allah. Macam mereka pula yang punya apa yang Allah ciptakan. Nah, ini namanya khurafat, yaitu yang mereka buat-buat sendiri. Faqalu, maka mereka pun berkata, hadza lillahi, ini dia untuk Allah, biza'mihim, dengan persangkaan mereka, wa hadza, dan ini pula bahagian, li syurakaina, untuk sekutu-sekutu kami, maknanya untuk berhala-berhala yang kami sembah selain Allah. Jadi sebahagian hasil tanaman itu untuk Allah, sebahagian lagi mereka tetapkan untuk berhala-berhala. Boleh kita gunakan kata sajian, yang mereka sajikan untuk, yang mereka persembahkan untuk, sebahagian untuk Allah, sebahagian untuk berhala-berhala. Famakana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Famakana li syurakaihim, maka apa saja sajian untuk berhala-berhala mereka, fala yasilu ila Allah, maka tidak sampai kepada Allah. Wa makana lillah fahuwa yasilu ila syurakaihim, dan mana saja sajian untuk Allah yang telah ditetapkan untuk Allah, fahuwa yasilu ila syurakaihim, maka dia sampai kepada berhala-berhala mereka. Ini apa maksudnya ini? Nanti kita terangkan dalam tafsir. Karena ini adalah perincian tafsil. Ini adalah perincian dari amalan yang dilakukan oleh Arab jahiliyah dahulu. Sa'a ma yahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Pandai-pandai saja mereka menetapkan tentang ajaran yang akan diikuti, padahal yang berhak untuk menetapkan ajaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tak ada menetapkan seperti itu, mereka sendiri yang menetapkannya. Kita baca dari pangkal ayat yang ke-136, dan mereka menetapkan bahagian bagi Allah dari apa-apa yang telah Allah ciptakan dari tanam-tanaman dan binatang ternak. Lalu mereka berkata, ini bahagian untuk Allah dengan persangkaan mereka, dan ini bahagian untuk berhala-berhala kami. Maka apa saja sajian untuk berhala-berhala mereka, maka tidak sampai kepada Allah. Dan apa saja sajian untuk Allah, maka dia sampai kepada berhala-berhala mereka. Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.
Jadi dari 3 ayat yang akan kita pelajari ini, melalui terjemahannya tadi dapatlah kita ketahui bahwasanya ayat ini menerangkan tentang balasan dari sisi Allah yang akan diterima oleh orang-orang yang telah melakukan kemusyrikan ketika di dunia ini, yaitu mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan, mereka akan merugi sebab hidup yang mereka jalani di dunia sia-sia, mereka rugi. Padahal ada modal sebenarnya mereka untuk beruntung, yaitu Allah bekalkan fitrah ketika mereka lahir ke dunia, tapi mereka sia-siakan fitrah itu. Fitrah itu membawa mereka untuk mentauhidkan Allah, tetapi malah mereka abaikan fitrah, kemudian mereka menyekutukan Allah. Di antara perbuatan mereka yang menyekutukan Allah adalah hasil dari tanam-tanaman mereka atau binatang ternak mereka, mereka bagi menjadi 2. Sebahagian mereka ambil bahagian yang mereka ambil itu mereka bagi menjadi 2. Sebahagian mereka persembahkan untuk Allah sebagai sajian, dan sebahagian lagi mereka persembahkan kepada berhala-berhala sebagai sajian. Padahal perbuatan yang seperti itu jelas-jelas, tegas-tegas dilarang, karena perbuatan itu adalah perbuatan syirik yang merupakan perbuatan yang sangat keji dan tercela sekali. Siapa yang melakukannya maka ia akan berdosa, dan dosanya adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, dengan harapan kita akan menjadi berhati-hati dan berwaspada, karena pada hari ini perbuatan-perbuatan syirik itu menyebar dengan begitu hebat dan berleluasa di sekitar kita ini. Tambah lagi ada media massa yang menghiaskannya kepada masyarakat umum luas, sehingga mereka tertipu dan terpedaya. Jangan jauh-jauh, di dekat kita ini ada batu kepala kerbau dalam kolam di depan Masjid Jami' Air Tiris, masjid di Pasar Usang sana. Nah, di depan masjid kononnya batu itu berpindah-pindah. Kalau berpindah-pindah, siapa yang mindahkannya? Tak mungkin batu itu berpindah sendiri, pasti ada yang memindahkan. Batu itu benda mati, mana dia berkaki sehingga dia berjalan? Pasti ada yang memindahkannya. Kalau memang pun didapati dia berpindah, siapa yang memindahkannya? Yang memindahkannya jin, syaitan dari kalangan jin, untuk menipu dan memperdaya manusia. Maka banyaklah manusia tertipu, terpedaya. Sakit anaknya, dimandikannya dengan air kolam tersebut. Kononnya dengan mandi air kolam tersebut, maka dia menjadi sembuh. Dan dipelihara pula sampai hari ini. Batu berbentuk kepala kerbau itu masih ada. Memang dasar kerbau lah. Karena kalau orang Jawa, kalau disebut kerbau itu identik dengan bodoh. Bodoh elo koyo kebo. Nah, ini kata orang Jawa ini bodoh sangat lah ini. Macam kerbau. Kerbau kalau sudah dicucuk hidungnya, dan sudah tak ada apa lagi. Kerbau. Batu kepala kerbau itu pula yang dijaga sampai hari ini. Kalau saya diperbolehkan untuk membuangnya, saya buang batu kepala yang ada di kolam depan Masjid Air Tiris itu. Kalaulah boleh. Nah, kalau tak boleh nanti datang pula fitnah nanti. Tetapi fitnah yang lebih besar adalah syirik. Mudah-mudahan perkara ini difahami oleh cerdik pandai, alim ulama, tokoh masyarakat, supaya terelak masyarakat awam kita dari kemusyrikan. Bukan hanya di Air Tiris saja, di Jawa juga, khususnya pada tanggal 1 Muharram atau 10 Muharram dibuatlah sesajian berbagai macam dari hasil tanam-tanaman dan juga kepala kerbau.
kemudian diaraklah ke pantai selatan, pantai Tulung Agung, pantai Cilacap, kemudian dipersembahkan kepada berhala yang menghuni laut, yaitu Ratu Nyi Roro Kidul. Kononnya supaya Nyi Roro Kidul tidak marah, tidak mengganggu. Ini adalah kemusyrikan, syirik, dosa besar. Jadi bukan di Arab saja kebodohan kemusyrikan ini berlaku, di tempat kita juga demikian. Di sini masih mending kepala kerbau. Kalau di Jawa Tengah itu, di Solo, tai kerbau itu yang diperebutkan, kotoran kerbau. Dan kerbau itu digelar dengan kiai selamat, kiai yang selamat. Kemudian diarak mengelilingi keraton. Kemudian kalau berak kerbaunya itu diperebutkan beraknya itu, ngalap berkah, kononnya akan mendapatkan keberkahan. Ini adalah kebodohan di balik kebodohan, yaitu kebodohan yang paling bodoh. Tetapi itulah dia yang berlaku. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mudah-mudahan dengan petunjuk Al-Quran ini terbuka fikiran, terbuka hati, kemudian cepat memperbaiki diri dengan bertaubat kepada Allah, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan selama ini, insya-Allah. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Ini perlu kita berikan dua contoh ini terlebih dahulu, bahkan tiga tadi malah. Tujuannya adalah supaya ayat ini jangan difahami jauh dari kehidupan kita. Tidak, ia adalah sebenarnya yang sangat kita perlukan dalam kehidupan keseharian kita. Karena ilmu kita yang tidak cukup, mudah sekali untuk melakukan dosa syirik. Sementara orang yang melakukan dosa syirik pasti akan merugi, pasti akan celaka, pasti akan disiksa. Maka daripada menyesal nanti tidak berguna, lebih baik menyesali apa yang telah dilakukan sekarang ini di dunia, sehingga kita dapat bertaubat sebelum terlambat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama tu'aduna la'at." Sesungguhnya apa-apa yang diancamkan, dijanjikan. Tapi kalau janji itu janji buruk, namanya ancaman. Maka kita terjemahkan dengan sesungguhnya apa-apa yang diancamkan kepadamu, yaitu berupa kediamanmu di dalam api neraka nanti kalau kamu melakukan kemusyrikan, yaitu melakukan dosa syirik. Ia adalah sesuatu yang pasti akan datang, pasti. Karena Allah yang menyampaikan perkara ini, maka ia adalah sesuatu yang tidak boleh diragukan. Apa sebab? Sebab Allah adalah yang berkuasa dari dahulu hingga sekarang sampai ke hari akhirat kelak. Jadi apabila Allah yang menyampaikannya, dan Allah pula memiliki kuasa yang tidak terbatas, maka berarti ia adalah sesuatu yang pasti dan tidak boleh diragukan lagi. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kamu mampu atau sanggup untuk menolaknya. Kalau mereka sudah dihadapkan kepada api neraka, kemudian mereka mencoba untuk lari darinya, mereka tak akan mampu lari, karena mereka berada di dalam kekuasaan Allah yang maha perkasa, yang tidak akan bisa dikalahkan oleh sesiapa. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kamu bimu'jizin. Sebenarnya mu'jiz dari kata a'jaza yu'jizu, maknanya melemahkan. A'jaza itu dari kata ajaza. Ajaza maknanya lemah. Orang yang tua kalau sudah lemah, berjalan pun tak mampu lagi, disebut ajuz. Ajuz, orang yang sudah tua sekali, jalan pun dia tak larat lagi, maka disebut ajuz. Kalau perempuan, ajuzah. Nah, mu'jizin maknanya melemahkan. Orang yang lemah, ajuz. Mu'jizin, melemahkan. Mereka itu bukanlah yang
mampu untuk melemahkan Allah. Allah Maha berkuasa, Maha perkasa. Siapa mereka untuk melemahkan Allah pula? Maka Allah menyatakan di sini, kamu bukanlah orang-orang yang mampu untuk melemahkan Allah. Wa antum bimu'jizin. Jadi kata mu'jiz di situ maknanya melemahkan, mukjizat. Nah, mukjizat itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada Rasul untuk melemahkan musuh Rasul. Pamannya musuh Rasul itu mengatakan, kamu wahai Rasul adalah tukang sihir, kamu wahai Rasul adalah orang gila, umpamanya. Kan itu tuduhan dari musuh Rasul. Maka Allah pun memberikan mukjizat kepada Rasul, yang dengan mukjizat tersebut maka mereka tidak berdaya, sebab tuduhan mereka itu tidak benar sama sekali. Maka lemahlah mereka disebabkan karena mukjizat. Maka mukjizat itu disebut melemahkan. Al-Quran ini mukjizat. Al-Quran ini melemahkan. Melemahkan siapa saja. Ada yang mau menantang bahwasanya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, silahkan menantang. Oh, ini dari Nabi Muhammad, ini dari manusia, saya pun juga bisa buatnya. Silahkan datang, datangkan yang seumpama dengan Al-Quran, meskipun satu surah. Karena Al-Quran ini sudah melemahkan, sampai hari ini tak ada yang mampu untuk mendatangkan yang satu surah seperti Al-Quran. Maka Al-Quran ini disebut mukjizat, yaitu melemahkan orang-orang yang menentang kebenaran. Al-Quran sebagai firman-firman Allah. Bimu'jizin, orang-orang yang melemahkan. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kamu adalah orang-orang yang melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka akan melemahkan Allah yang maha berkuasa pula? Berarti ayat ini adalah ayat penyampaian yang menerangkan tentang bahwasanya apa yang akan diberlakukan di hari akhirat kelak pasti akan berlaku, karena yang memberlakukannya adalah Allah. Apabila ia adalah ancaman ke atas orang-orang yang melakukan kezaliman berupa kemusyrikan, dan itu adalah kekufuran, maka ancaman tersebut pasti akan berlaku, dan setiap orang yang zalim, orang yang kafir tidak akan mampu dapat lari daripadanya, tidak akan mampu untuk menolaknya. Itu dalam terjemahan menolaknya, tapi sebenarnya makna kata asalnya adalah lemah untuk menentang apa yang Allah tetapkan ke atas mereka. Ayat berikutnya, setelah diberitahukan tentang keadaan nanti di hari akhirat, semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap apa yang diberitahukan ia adalah pasti akan berlaku. Maka ketika masih lagi hidup di dunia ini, maka mereka diperingatkan. Kemudian apabila mereka telah diperingatkan kemudian tidak juga mau menerima peringatan, maka ayat berikutnya Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan kepada mereka yang tak mau diperingatkan itu, sudah, kalau begitu kamu jalankanlah hidupmu dalam kekufuran itu, dan lakukanlah kekufuran itu sepenuh kemampuan yang ada padamu. Silakan, dengan keangkuhan dan kesombonganmu untuk melakukan kekufuran, lakukan, dipersilahkan. Kemudian Rasulullah pun menyatakan bahwasanya aku pun juga akan melakukan apa yang diperintahkan kepadaku untuk melakukan, yaitu mengikuti kebenaran, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita sama-sama menanti kesudahanmu seperti apa dan kesudahanku seperti apa. Nah, ini diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, kemusyrikan. Kul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum, berbuatlah kamu dengan sepenuh kemampuan yang ada padamu.
Jangan melakukan perbuatan sedikit atau kecil, tidak. Lakukan perbuatan itu banyak dan besar. Jangan tanggung-tanggung, sehebat mungkin lakukanlah kekufuran itu. Mau buat berhala yang paling besar, buat berhala yang paling besar. Kalau mau melakukan kemusyrikan, lakukan kemusyrikan dengan memaksakannya kepada semua manusia. Silakan kamu melakukan kemusyrikan. Ini ditujukan kepada orang yang sudah tidak mau lagi menerima peringatan. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi, mata sudah dibutakan, telinga sudah dipekakkan, hati sudah ditutup. Nah, orang yang seperti ini disampaikan saja kepada mereka, wahai kaumku, berbuatlah kamu sepenuh kemampuan yang ada padamu, ala makanatikum. Mana ala makanatikum ini di atas tempatmu. Ini makna bahasa, di atas tempatmu. Tapi yang dimasukkan ini adalah alat tamakkud, maknanya dengan kemampuan yang paling maksimal yang ada padamu. Silakan. Kalau memang itu mau kamu lakukan, lakukan. Inni amil, sesungguhnya aku juga akan melakukan perbuatan, yaitu kalau kamu melakukan perbuatan kekufuran, aku akan melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan keimanan yang benar kepada Allah. Fasaufa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar. Maka kelak kamu akan mengetahui, maka nanti kamu akan mengetahui, kamu akan tahu, pasti kamu akan tahu, man takunu lahu, siapa yang baginya akibatud dar, akan mendapatkan kesudahan dari kehidupan dunia yang dijalani ini. Kapan kesudahan itu didapatkan? Di hari akhirat. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan ad-dar di sini adalah akhirat. Apa yang didapatkan di hari akhirat? Apa yang didapatkan di hari akhirat? Surga. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan akibatud dar itu adalah surga. Bagi siapa surga itu? Surga itu adalah bagi orang yang mentauhidkan Allah. Adapun orang yang menyekutukan Allah, melakukan dosa syirik, maka baginya bukanlah surga. Nah, di hari akhirat baginya adalah neraka. Apabila Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan ancaman yang seperti ini, berarti ada pelajaran di sini, yaitu pertama, berarti Rasulullah sangat percaya diri sekali di dalam menyampaikan kebenaran. Karena ketika Rasulullah menyampaikan, kamu buatlah apa yang mau kamu buat, aku pun juga akan buat apa yang aku buat, dan kamu pasti akan tahu apa akibat yang akan kamu tanggung. Perkataan yang seperti ini kalau dikatakan oleh seseorang, bermakna orang yang mengatakan itu adalah orang yang pasti percaya diri. Kalau orang yang tak percaya diri tak berani mengatakan perkataan seperti ini. Sama dengan orang tua yang sudah punya pengalaman dalam hidup, kemudian ia memperingatkan anaknya, tapi anaknya ini tak mau diperingatkan. Orang tua ini sudah tahu, karena dari hidupnya yang panjang sudah mengetahui perkara-perkara ini. Kalau berdusta, berbohong, pasti akan menanggung akibatnya, cepat atau lambat. Akan jatuh hina, pasti akan mendapatinya, cepat atau lambat. Si anak ini tak mau diperingatkan. Dahlah nak, kalau kamu tak mau juga diperingatkan, buatlah apa yang mau kamu buat. Nanti kamu akan tahu apa akibat yang akan kamu tanggung dari perbuatanmu itu. Kapan biasanya si ibu itu mengatakan perkataan seperti ini? Kalau si ibu itu memang percaya betul apa yang dikatakannya itu pasti akan berlaku. Dari mana dia tahu? Dari pengalamannya selama ini. Itu analoginya. Jadi penyampaian yang seperti ini menerangkan Rasulullah sangat tegas sekali dalam menyampaikan kebenaran, dan Rasulullah tidak sedikit kompromi dalam perkara yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan. Kalau memang tak mau juga diperingatkan, buatlah oyak tabui itu. Apa oyak tabui? Tabut di Pariaman, dibuat
badannya badan kuda, kepalanya kepala manusia, dibuat sayap, dioyak tablik tersebut, oyak Husain, oyak Husain, oyak Husain. Sebenarnya ini adalah warisan Syiah, memperingati terbunuhnya Husain. Ini akan dibuat nih beberapa hari lagi. Sekarang ini berapa Muharram ini? 7 Muharram. 3 hari lagi mereka akan melakukannya, 10 Muharram. Dan malangnya, di negeri yang kononnya serambi Mekah itu dilestarikan atas nama budaya. Ini untuk menarik wisatawan. Ini bisa mendatangkan devisa negeri, pendapatan asli daerah. Dioyaklah tabui itu ke pantai barat sana, kemudian dilemparkan ke laut. Kononnya itulah yang akan membuang sial dan membawa keberuntungan. Ini adalah syirik. Mana buya-buya kita yang menyampaikannya, supaya mereka itu berhenti dari melakukan dosa syirik. Kalau tidak, ancaman Allah seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Tak mau mereka diperingatkan, lantaklah, buatlah apa yang kamu lakukan. Kalau mau juga lakukan, silakan buat. Seperti juga yang di Kuantan Singingi di sini, yaitu kepercayaan syirik yang berkaitan dengan jalur, juga begitu. Ada pula jampi-jampinya, ada pula tepung tawarnya, ada pula entah apa lagi yang lainnya yang dipersembahkan kepada selain Allah. Kononnya untuk kuasa-kuasa gaib. Maka itu adalah kemusyrikan, syirik, dan mesti dibersihkan. Siapa yang akan bertanggung jawab? Semua bertanggung jawab, dan yang paling bertanggung jawab adalah para alim ulama, karena mereka memiliki ilmu. Dan yang kedua adalah pejabat pemerintah, karena mereka yang diberi kuasa menjalankan amanah ini. Masing-masing akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Ta'ala. Kamu tahu itu kemusyrikan, mengapa kamu biarkan? Jawablah nanti di hadapan Allah. Untuk tambah penghasilan ya Allah, jawablah seperti itu nanti. Untuk menarik wisatawan ya Allah, tak mampu berkata seperti itu, tidak akan berdaya. Maka janganlah jual akhirat yang berharga itu dengan dunia yang tidak seberapa itu. Ada yang tak suka penyampaian seperti ini? Terserahlah. Tak mau diperingatkan, buatlah apa yang mau kamu buat, sekuat tenagamu dalam berbuat, buat. Kalau juga kamu mau buat, kalau Rasulullah mengatakan buatlah, aku juga akan buat seperti yang Allah perintahkan kepadaku, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan kamu pasti nanti kelak akan mengetahui kesudahan yang akan kamu tanggung dari perbuatanmu itu. Dan bagi siapa kesudahan yang baik itu, tak akan mungkin bagi orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah. Tak mungkin. Ujung ayat Allah cepat ikat, innahu la yuflihuz zalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang yang zalim itu. Apalagi tafsirannya yang lain? Tak ada tafsirannya lagi yang lain. Kalau mau mencari tafsiran yang lain, itu orang yang telah terpedaya, karena mungkin baginya adat tradisi yang diwarisi itu lebih agung dan lebih mulia dari petunjuk Allah yang telah diturunkan kepada Rasulnya. Karena dia punya pepatah, biar mati adat, biar mati anak, asal jangan mati adat. Maka dia jaga adatnya dengan baik. Mati-matian dia menjaga adat, biar anaknya mati. Hilang akal pikiran manusia. Mana lagi manusia yang cerdik pandai itu? Tak ada lagi cerdik pandai. Bodoh tapi bahlul. Ini lawan dari cerdik dan pandai. Lawan cerdik, bodoh. Lawan pandai, bahlul. Bodoh lagi bahlul.
Tapi kata-kata ini tak selesa, tak apalah, maka tahan-tahan sajalah diri. Tetapi kata itu disebut di dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis. Apakah hukum jahiliyah? Apakah hukum kebodohan yang mereka cari? Hukum mana lagi yang lebih baik dari hukum Allah? Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum bodoh itu? Nah, ini bahasa kita yang mereka inginkan. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Dan mana lagi hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin akan kebenaran. Allahu Akbar. Sebenarnya kita tidak mau mengeluarkan kata-kata yang tidak selesa telinga kita mendengarkannya. Tetapi kata-kata itu bukanlah basa-basi dan bukanlah direka-reka, karena dakwah itu tak semestinya untuk menggembirakan saja, tetapi dakwah itu juga untuk menakutkan dan mengancam. Maka disebut basyirau wa nadhira. Rasulullah itu pembawa berita gembira, menggembirakan dan menyampaikan peringatan, membuat manusia menjadi ingat, yaitu melalui ancaman-ancaman yang disampaikan kepada mereka. Kemudian ayat berikutnya menerangkan salah satu dari bentuk kemusyrikan yang ada pada masa jahiliyah dahulu. Masa jahiliyah, masa kebodohan dahulu. Karena ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi ilmu belum lagi sampai ke telinga mereka pada waktu itu. Yang mereka warisi dari pendahulu-pendahulu mereka. Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Dan mereka menetapkan bahagian bagi Allah dari apa-apa yang telah Allah ciptakan dari tanam-tanaman dan binatang ternak. Dari apa-apa yang telah Allah ciptakan dari tanam-tanaman dan binatang ternak, Allah yang menciptakan, kemudian diberikan kepada mereka. Setelah sampai di tangan mereka, mereka pula yang membuat pembahagian. Allah yang menciptakannya dan memberikan kepada mereka, mereka pula membuat pembahagian, mengatakan, ini diasingkan, yang ini sebahagian untuk Allah dan ini sebahagian untuk berhala-berhala. Ini dari mana datangnya ini? Perbuatan yang seperti ini. Karena tidak ada wahyu diturunkan melakukan perbuatan yang seperti itu. Bermakna ini adalah datang dari diri mereka sendiri. Tak tahulah kita macam mana bisa jadi sampai seperti ini. Kalau di adat Minangkabau juga begitu. Mereka tidak menjalankan pembahagian warisan menurut hukum faraid. Mereka menjalankan warisan menurut pembahagian datuk mereka dahulu. Entah datuk yang mana yang baginya dahulu kita pun tak tahu. Yaitu bahwasanya warisan itu yang itu jatuh ke tangan anak laki, yang itu jatuh ke tangan anak perempuan. Rumah gadang, rumah kediaman jatuh ke tangan anak perempuan yang paling bungsu. Kalau rumah itu di tengah kota, besar pula lagi, dan tak ada lagi harta yang lain, maka jatuhlah ke tangan anak perempuan itu semuanya. Anak laki-laki ambil sarung pergi sana, suruh pergi merantau. Padahal harta itu mestinya diserahkan kepada laki-laki untuk dikembangbiakkan, diperbanyak, sehingga dia mendatangkan hasil yang lebih lagi. Akhirnya banyaklah harta pusaka yang terbiar karena jatuh ke tangan wanita yang tak mampu untuk mengusahakannya. Allahu Akbar. Tapi kalau disebut ini marah sekali. Ini nampaknya adat kita dicaci. Ini bukan mencaci adat, untuk menerangkan itu adalah adat yang tidak bersendi syarak. Sementara kita sudah punya slogan, adat itu mesti bersendi syarak. Yang syarak itu pula bersendi kitabullah. Ini dia kitabullah. Mengapa masih lestarikan adat yang bertentangan dengan syarak dan kitabullah? Logika mana yang dipakai, wahai
Wahai siapa? Kita tujukan kepada siapa? Nah. Maka itu adalah bukan dari akal fikiran, itu adalah dari persangkaan-persangkaan. Maka Allah pun menyebut sama seperti tradisi Arab jahiliyah. Faqalu hadza lillahi biza'mihim. Mereka berkata ini adalah bahagian untuk Allah dengan persangkaan mereka. Ulama tafsir menyebut dengan persangkaan itu dengan kebohongan yang mereka ada-adakan, tak sesuai dengan akal fikiran, tidak ilmiah. Nah, ini bahasanya sekarang lah. Tidak berdasarkan ilmu, tak bisa diterima oleh akal. Wa hadza li syurakaina, dan ini adalah bahagian untuk berhala-berhala kami. Jadi ada sajian untuk Allah, ada sajian untuk berhala. Diperinci lagi. Fa makana li syurakaihim fa yasilu ila Allah, dan adalah sajian, maka adalah sajian yang dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka, maka tidaklah sampai kepada Allah. Apa maksudnya ini? Baik, kita dapatkan penjelasan dari beberapa tafsir. Di antaranya tafsir Imam Ibnu Katsir. Dalam tradisi Arab jahiliyah dahulu, umpamanya ini ada tanam-tanaman 1, 2, 3, 4, 5 batang, umpamanya kita sebutlah korma, umpamanya ini korma, ini adalah untuk Allah, ini bahagian Allah. Ini 1, 2, 3, 4, 5 batang, ini adalah untuk berhala, untuk berhala. Nah, apabila korma itu adalah untuk Allah, maka berarti diambil hasilnya itu, buahnya itu diberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang memerlukan. Itu disebut untuk Allah. Kalau disebut untuk berhala-berhala, mereka tak mau makan, mereka biarkan saja. Sama juga seperti ini, ada kepercayaan etnis tertentu, dibuatnya kotak di depan rumahnya, kemudian di situ ada berhala, kemudian dibelinya limau, apel, roti, apalagi yang lain, makan-makanan, kemudian sajian itu diletakkan di depan berhala. Apakah mereka akan memakannya itu? Tidak, karena itu dipersembahkan untuk berhala. Mereka tak memakannya. Yang dibawa ke rumah, yang mereka potong, yang mereka makan, itu adalah untuk mereka. Yang diberikan kepada fakir miskin, yang disedekahkan, itu adalah untuk Allah. Oh, jadi ada untuk Allah, ada juga untuk berhala. Inilah dia syirik. Ini dia kemusyrikan. Berlaku pada hari ini? Berlaku. Jadi apabila jatuh buah dari tanam-tanaman yang dipersembahkan atau bahagian itu adalah untuk Allah, maka kalau jatuh mereka berikan kepada fakir miskin. Kalau yang dari satu bahagian lagi untuk berhala-berhala jatuh, mereka biarkan. Mereka mengharamkan untuk memakannya, karena itu adalah untuk berhala. Kita lihat ayat ini, memahaminya, karena diulang 2 kali dalam bentuk bertentangan. Wa makana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim. Apabila bahagian itu milik Allah, maka dia sampai kepada berhala mereka. Andaikan jatuh dari sini, dari tempat Allah ini, dari bahagian yang mereka persembahkan untuk Allah, jatuh, maka mereka bawa untuk berhala mereka. Jadi diambil kemudian diletakkan di bahagian untuk berhala tadi. Semestinya mereka berikanlah kepada fakir miskin. Tetapi rupanya ketika jatuh, apalagi dalam riwayat yang lain bercampur, umpamanya bercampur, ini tak tahu ini yang mana ini yang dari sini atau yang dari sini. Nah, tak tahu, akhirnya mereka ambil, mereka letakkan untuk berhala. Ketika ditanya mengapa untuk berhala, karena berhala ini miskin, Allah ini kaya, maka yang kaya tak perlu, yang miskin yang perlu. Ini disebutkan dalam riwayat tafsir. Ini dari mana datangnya? Dari diri mereka sendiri. Buat ajaran tak boleh dibuat oleh manusia. Ajaran itu mesti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi,
Wa makana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim. Oh, sebelumnya, wa makana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Kalau jatuh buah itu untuk berhala mereka, mereka tidak akan bawa untuk diletakkan yang dipersembahkan kepada Allah. Ini dalam kepercayaan mereka. Ini tak ada dalam kepercayaan orang-orang beriman, tidak ada. Ini untuk memahami apa yang mereka lakukan dahulu. Kalau jatuh di bahagian untuk berhala, mereka kembalikan ke tempat bahagian berhala itu. Mereka tidak akan pindahkan ke bahagian untuk Allah. Tapi kalau jatuh di bahagian untuk Allah atau bercampur, ini kemana mau diletakkan nih? Maka mereka akan ambil dan mereka letakkan untuk berhala. Ketika ditanya mengapa berbuat demikian, maka jawabannya karena berhala itu miskin, maka dia perlu tambahan. Masuk akal tidak ya? Logika mana yang dipakai? Allahu Akbar. Inilah dia kemusyrikan, tidak dapat diterima oleh akal. Pandai pula dia. Tadi saya baca ada komentar di internet itu yang diposting bahwasanya siapa yang sakit kemudian mandi dengan air batu kepala kerbau di Masjid Jami itu kemudian sembuh, maka diberi komentar, itulah dia perkara yang tak masuk akal, yang mesti kita terima. Allah. Karena tak semua perkara itu bisa dimasukkan ke dalam akal fikiran. Ini kata ini benar tapi diletakkan di tempat yang salah. Kata yang benar tetapi ditempatkan di tempat yang salah untuk membenarkan kemusyrikan. Itu salah. Umpamanya api itu membakar, tetapi ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, kemudian api itu tidak membakar, nah ini perkara-perkara yang luar biasa, tak masuk akal. Mengapa perkara ini bisa terjadi? Oh, karena Allah telah berseru kepada api supaya api menjadi dingin dan supaya api menyelamatkan Nabi Ibrahim. Memang perkara ini tak masuk akal, tetapi ini adalah kekuasaan Allah yang mutlak. Memang tak masuk akal, tapi kita menerimanya karena ia adalah kekuasaan Allah yang mutlak. Tapi yang ini kemusyrikan, dua perkara yang bertentangan. Tapi karena orang awam diposting-posting lah komentar. Allahu Akbar. Kalaulah ilmu tidak cukup, kemudian menambah pula komentar, mungkin lebih parah lagi komentar itu dari yang sebelumnya. Tambah. Akhirnya membangun satu khurafat dari satu perkara. Ini yang kita lihat ini tadi ini. Karena ketika kita menjumpai khurafat yang banyak ini kaitannya dengan kerbau di tempat kita ini, oh rupanya tak jauh dari kita ini ada juga batu kepala kerbau. Akhirnya kita mesti berhati-hati dan berwaspada. Apa saja yang bisa membawa kepada kemusyrikan mesti segera diingatkan supaya kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Sa'ama yahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Ada tidak yang lebih buruk lagi dari yang disebutkan? Ada. Ayat yang akan datang menyebutkannya, yaitu kalau anak mereka laki-laki dapat anak laki-laki, mereka biarkan hidup. Tapi kalau anak yang lahir itu perempuan, anak mereka dapat anak perempuan, mereka timbun hidup-hidup. Ini lebih buruk lagi, dan insyaAllah akan kita bahaskan dalam pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحيم